Pernahkah Anda terpikir untuk membeli template dokumen yayasan dan berpikir ini bisa jadi solusi untuk administratif yayasan Anda? Wow. Tunggu dulu. Ini adalah satu kesalahan yang sangat fatal ketika Anda terpikir dan melakukan hal ini. Dan tentu bisa merugikan yayasan Anda. Banyak yayasan yang membeli dokumen-dokumen ADART, peraturan yayasan, peraturan SDM tanpa berpikir panjang. Apa akibatnya? Konsekuensinya apa? Mereka mungkin bisa memenuhi persyaratan dokumen-dokumen itu. Tapi ingat, mereka seringkali akan terjebak dalam konflik internal. Baik dari guru, kepala sekolah, bahkan sampai dengan sesama pengurus yayasan. Yang paling menyedihkan adalah tidak jarang hal ini berujung konflik sampai di pengadilan. Ini yang tentunya sama sekali tidak kita harapkan. Ngeri juga kan? Jadi simak video ini sampai habis dan di akhir nanti saya akan bagikan bagaimana tips dan cara agar kita bisa terhindar dari semua ini. Tentu kita tidak ingin yayasan kita terjebak dalam hal-hal yang seperti ini. Kecuali kalau Anda ingin, itu beda lagi ceritanya. Masalah utama dari banyak yayasan di Indonesia ini, terutama yayasan pendidikan, adalah mereka belum subscribe channel ini. Nggak ya, bercanda. Banyak yayasan yang tergiur dengan template dokumen tadi. Template dokumen yang instan dan gampang untuk digunakan, bisa cepat. Kenapa kok mereka bisa tertarik? Ya, yang pasti ini jauh lebih murah, lebih praktis, bisa langsung diimplementasikan, bisa langsung diaplikasikan. Dan juga terlihat rapi. Tapi lalu apakah itu menjadi solusi yang terbaik? Nope, ya tidak. Justru ini akan jadi bom waktu untuk yayasan Anda. Suatu saat akan meledak gitu ya. Coach, kita itu sebenarnya mau kok kita buat sendiri, kita diskusi, minta didampingi gitu. Tapi kok mahal banget biayanya. Kenapa kan cuma dokumen aja, kok mahal gitu. Ya memang yang membuat dokumen-dokumen itu mahal bukan dokumennya, tapi prosesnya, pemikirannya, proses diskusinya, proses berdebatnya. Agar apa? Agar bisa sesuai dengan lembaga Anda. Bisa fit, cocok dengan budayanya, cocok dengan orang-orangnya, cocok dengan iklim di lembaga Anda, dan itu yang tidak murah. Kalau masih tidak percaya, ini adalah 3 alasan kenapa menggunakan template itu berbahaya. Yang pertama tentu tidak sesuai dengan karakter dan budaya dari lembaga Anda. Nggak sama. Dan khusus untuk SOP, ini kan salah satu dokumennya biasanya SOP. SOP ini saya teringat kata-katanya Dr. Sobi. Beliau pernah menyampaikan bahwa SOP ini simpelnya, sederhananya adalah tuliskan apa yang Anda lakukan dan lakukan apa yang Anda tulis. Nah, kalau kita copy paste dari lembaga lain, seperti apa jadinya? Setiap yayasan pasti punya keunikan masing-masing. Visinya berbeda, misinya berbeda, dan punya kekhasan keunikan masing-masing. Kami juga pernah diminta untuk membuatkan sebuah lembaga begitu ya, dokumen-dokumen tersebut begitu, dan minta untuk dibuatkan dimiripkan seperti lembaga sebelah gitu ya. Apakah bisa? Tentu saja kami tolak, karena pasti tidak akan sama. Mau yang bertetangga pun itu tidak sama, pasti ada pembedanya, pasti ada kekhasannya. Apalagi kalau yang tempatnya berjauhan. Nah ini jadi masalah intinya. Seringkali gitu ya, dokumen-dokumen yang dijual di luar sana itu dibuat generik sehingga diharapkan bisa masuk ke semua yayasan atau ke semua lembaga. Padahal justru itu membuat tidak bisa masuk ke semuanya. Karena seringkali tidak mencerminkan karakter asli dari yayasan tersebut seperti apa. Yang menyebabkan akhirnya banyak peraturan-peraturan yang tidak relevan dengan yayasan atau lembaga Anda. Oke, sekarang kita masuk ke masalah yang kedua, yaitu dokumen ini seringkali beresiko tidak sah secara hukum. Banyak dokumen yang di luar sana dibuat tanpa mempertimbangkan dasar hukum yang jelas. Bahkan mirisnya ada yang asal copy-paste saja dari lembaga yang lain. Jika dokumen-dokumen ini dijadikan bahan dalam sengketa hukum atau diaudit, bisa jadi yayasan Anda malah berada dalam masalah yang besar. Apakah pernah terjadi? Tentu pernah. Mau coba untuk yayasan Anda? Semoga tidak ya. Yang ketiga, ini juga penting. Seringkali tidak kompatibel untuk pengembangan jangka panjang. Dokumen yang dibeli belum tentu bisa mengakomodasi pengembangan yayasan 5-10 tahun ke depan. Padahal yayasanlah yang menentukan tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dari lembaga tersebut.
Kalau yayasan tidak bisa melakukannya, lalu siapa lagi yang bisa? Peraturan yang dibeli seringkali terlalu kaku, sehingga membuat batasan-batasan dan menghambat pertumbuhan yayasan Anda. Agar lebih nyata, kita coba mungkin bahas beberapa yayasan yang akhirnya terkena masalah karena menggunakan dokumen-dokumen template-template yang asal-asalan. Pertama adalah kasus Yayasan X misalkan. Yayasan X ini membeli dokumen peraturan SDM. Ternyata ada yang ambigu di sana. Lalu ada SDM yang cerdas yang mempermasalahkan atau mempertanyakan dan akhirnya menggugat sampai ke pengadilan. Dan akhirnya muncullah konflik antara guru dan yayasan, gitu ya. Terutama terkait hak dan kewajiban. Ini harus hati-hati. Setelah ditelusuri lebih mendalam, ternyata aturan-aturan di yayasan ini bertentangan dengan aturan-aturan ketenaga kerjaan. Dan akhirnya yayasan pun harus membayar kompensasi yang lebih mahal dibandingkan jika membuat dokumen itu sedari awal tanpa menggunakan template. Niatnya hemat, justru malah rungkat gitu ya. Kasus yang kedua ini adalah sebut saja Yayasan Y, begitu ya. Yayasan Y ini membeli template AD/ART dan setelah dibeli masuk ke notaris ternyata tidak bisa digunakan dan akhirnya harus membuat lagi semuanya dari awal. Akibatnya ya yayasan jadi mengeluarkan biaya tambahan dan itu juga bisa jadi lebih besar gitu ya. Sama, niatnya hemat justru malah rungkat gitu ya. Tentu kasus-kasus seperti ini sering kita lihat terjadi di lapangan. Lalu apa solusinya? Bagaimana cara membuatnya? Jadi, kalau template itu beresiko, apa yang harus dilakukan oleh yayasan? Ini yang penting. Dan jangan khawatir, saya kasih 3 opsi terbaik yang mungkin bisa dilakukan oleh yayasan Anda agar tetap aman dan juga bisa berkembang dengan baik. Pertama, bangun dokumen resmi yang berbasis riset dan kebutuhan nyata. Apa susahnya sih Anda duduk sebentar dengan teman-teman pengurus yayasan yang lain lalu meriset sebentar tentang kebutuhan yang dibutuhkan di lembaga Anda dan menyusun dokumen yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Daripada membeli template, lebih baik Anda menyusun dokumen yang benar-benar sesuai dengan lembaga atau yayasan Anda. Ini mungkin lebih sulit di awal, tapi yakinlah bahwa ini akan lebih aman dan lebih baik untuk jangka panjang. Oke, jika memang itu terlalu sulit, kita masuk ke opsi yang kedua. Masih ada 2 opsi lagi. Opsi yang kedua adalah konsultasikan dengan ahli dan juga pakar. Ketika Anda kesulitan untuk menyusunnya sendiri, Anda bisa berkolaborasi dengan pihak ketiga tentunya. Bisa dengan kami atau dengan lembaga yang lain, terserah, silahkan saja. Anda bisa berkolaborasi dengan semuanya. Yang pasti, kalau dengan kami, jadi jauh lebih cepat dan jadi jauh lebih mudah. Minimal, sebelum Anda mengesahkan peraturan, AD/ART atau apapun itu, selalu konsultasikan dengan konsultan pendidikan, ahli, pakar, ataupun konsultan hukum. Agar kenapa? Agar bisa menghindarkan dari masalah-masalah yang kemungkinan akan muncul di kemudian hari. Lalu opsi yang ketiga, opsi yang terakhir, dan ini harus menjadi opsi yang terakhir, gunakan template hanya sebagai referensi saja. Bukan copy paste mentah-mentah. Kalau Anda ingin membeli template silahkan, tapi hanya gunakan itu sebagai referensi saja, sebagai panduan awal Anda. Setelah itu sesuaikan dengan kebutuhan dan karakter dari yayasan Anda. Tetap harus riset dan juga tahu kebutuhan dari lembaga Anda ya. Dan jangan lupa step yang kedua tadi atau opsi yang kedua tadi. Jadi teman-teman para pengurus yayasan, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, jangan terjebak untuk mencari solusi-solusi yang instan dan jangka pendek saja, yang justru bisa menjadi bencana di masa depan nanti. Kalau ingin yayasan Anda berkembang dengan baik, pastikan dokumen-dokumennya bisa sesuai dengan lembaga atau yayasan Anda. Disusun dengan matang, berbasis hukum, dan yang paling penting sekali lagi sesuai dengan kebutuhan lembaga Anda. Dan yang terakhir, kalau Anda setuju dengan pendapat saya, atau mungkin Anda pernah membeli atau menggunakan template tersebut gitu ya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika Anda menemukan ada manfaatnya dari video kali ini, silahkan like, subscribe, dan juga share video ini agar kebermanfaatannya bisa jauh lebih luas lagi. See you on the next video.